Hari ini saya ingin menyampaikan refleksi mengenai keselamatan yang kita terima dari Allah di dalam Kristus. Refleksi ini tentu berdasarkan pada pengajaran Alkitab. Tentunya juga berdasarkan pada pengalaman personal yang mengalami hidup diubah oleh Tuhan. Jadi saudara, di dalam satu bagian ayat firman Tuhan dituliskan demikian, saya akan bacakan. Di dalam Injil Yohanes disampaikan firman Tuhan, khususnya ayat yang sudah biasa kita kenal, ya, kita dengar. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang saya mau refleksikan untuk saudara sekalian dapat juga mendengarkannya, merenungkannya, dan merefleksikannya secara pribadi. Dari ayat ini setidaknya ada 3 hal yang penting. Yang pertama, karena begitu besar kasih Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang kasih Allah, itu tidak dapat dibatasi oleh siapapun dan oleh apapun. Kasihnya bersifat kekal, melintasi ruang, melintasi waktu, dan segala masa. Di dalam kasihnya lah segala sesuatu diciptakan, dipeliharanya, dan diselamatkannya. Di dalam kasih, kalau berbicara kasih, itu bukan hanya berbicara tentang bagaimana seseorang itu mendapatkan sesuatu dari yang mengasihinya. Kalau kita berbicara kasih, itu dimaksudkan adalah kasih agape, bukan kasih eros untuk memiliki, memaksa untuk mendapatkan, bukan kasih storge yang seperti orang tua terhadap anak atau antar sahabat, tetapi ini kasih agape, kasih yang dari atas, kasih yang sebenarnya tak layak kita terima sebagai manusia, karena saya, saudara, kita sudah berdosa. Layaknya, pantasnya kita menerima hukuman karena berdosa, karena tidak menaati Tuhan Allah. Nah, itu jelas sekali di dalam kehidupan manusia. Ayat ini disampaikan oleh Tuhan kepada Nikodemus, seorang pengajar Yahudi, seorang yang ingin tahu lebih dekat dengan siapakah Yesus Kristus. Dan ayat ini memberikan kepada Nikodemus pengertian yang lebih utuh mengenai keberadaannya dan siapakah Yesus Kristus. Di ayat yang ke-16 ini, kata yang penting tadi saya katakan ada 3, yaitu pertama tadi saya sudah jelaskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih, karena begitu besar kasih Allah. Jadi kata besar itu menggambarkan suatu keadaan kasih yang tak mungkin dijumpai dan tak mungkin ada pada ciptaan. Artinya kasih itu pada dirinya Allah, miliknya Allah, dan manusia hanya dapat merasakan dan menerima serta mengalami kasih. Tetapi kasih itu hanya ada pada dirinya Allah. Dan di dalam kasihnya yang besar itulah Allah menciptakan, memelihara ciptaan, dan menebus. Itu kata yang pertama yang perlu kita renungkan. Kalau kita mau turunkan pengertian itu di dalam hidup kita, maka seberapa besar kasih kita kepada Tuhan Allah, seberapa besar kasih kita kepada sesama. Dan kalau kita mau mendapatkan makna apa itu kasih yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, itu bukan hanya berbicara tentang saya memberi, saya melakukannya, tetapi kalau kita merujuk dari kasih yang diajarkan dan diteladani oleh Yesus, ialah kasih yang pada dirinya tidak berubah, yang ditunjukkan dengan menjaga, memelihara seluruh ciptaan, dan menopang, bahkan lebih dari itu, menebus. Nah, di dalam konteks menebus inilah, kasih itu baru kita sadar untuk menunjukkannya. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Tentunya karena kita tahu kasih yang dimaksudkan di sini adalah yang rela berkorban. Anak Allah yang kudus, yang mulia, yang maha itu inkarnasi menjadi manusia. Mau sama hidup seperti manusia walaupun kendati pun sekalipun pada dirinya suci, benar, tak berdosa. Inkarnasi, kerelaan, semangat inkarnasi ini adalah semangat kasih. Dan bukan hanya itu, ia rela berkorban, difitnah, dianiaya, bahkan disalibkan, tetap memberikan pengampunan, pelayanan, pengorbanan. Nah, ini kasih. Dengan kasih itulah kita dapat mendapatkan contoh teladan yang sempurna. Apa itu kasih?
Kasih bukan sekedar memberi, tadi saya katakan, tapi kerelaan, mengorbankan diri, mau berbagi sama orang lain, mau melayani, sekalipun saat yang sama dihina, dianiaya, dilecehkan, diremehkan. Kata itu penting untuk kita refleksikan, saya refleksikan, karena begitu besar kasih Allah. Kata yang kedua yang perlu kita renungkan bersama dari Injil Yohanes 3 ayat 16 ialah, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ia mengaruniakan, karunia. Kata karunia ini bukan semata-mata pemberian, tetapi ini berbicara tentang hakikat keberadaannya yang penuh kasih karunia. Grace, ini bukan pemberian hadiah, tapi ini grace, anugerah, bukan karis, bukan karunia pemberian, hadiah, bukan. Ini grace, agape. Jadi kasih, ya, agape, grace, ini menjadi satu kesatuan. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, yang mengaruniakan. Jadi kasih dan anugerah. Di sini kita mendapatkan satu pemahaman yang kedua, yaitu karunia. Mengapa kita membutuhkan karunia? Mengapa saudara dan saya membutuhkan karunia? Karena kita tahu, saya dan saudara adalah orang yang berdosa. Saya dan saudara adalah orang yang tidak lepas dari kondisi, situasi, keadaan yang berdosa. Kecenderungan hati kita berbuat dosa. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Dan kita memang tidak bisa self-control. Kita nggak bisa self-control. Kita kecenderungannya keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata. Jadi kita memang bukan hidup di dalam satu keadaan yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena keadaan yang sudah berdosa, cenderung berbuat dosa, dan memberikan dampak dosa kepada yang lain, maka kita sepantasnya menerima penghukuman, menerima suatu kondisi yang memang layak dihakimi. Saya dan saudara yang berdosa layak untuk dihakimi dan dihukum oleh Tuhan Allah. Dan kenyataannya memang demikian. Tetapi karena begitu besar kasih Allah, Ia mengaruniakan anaknya. Maksudnya apa itu? Mengaruniakan berarti menjadikan suatu keberadaan yang sangat seharusnya tidak perlu dan tidak dipaksa oleh siapapun. Karena di atas Allah tidak ada Allah. Dia satu-satunya Allah yang Esa, yang tiga pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa mengaruniakan anaknya. Anaknya direlakannya untuk inkarnasi berdasarkan ketetapannya. Rela untuk mengambil natur kemanusiaan ditambahkan kepadanya. Ini adalah suatu kasih karunia. Jadi anaknya diberikan kepada kita. Allah yang mengaruniakan itu, bukan atas permintaan manusia, bukan atas kemauan manusia. Kalau anaknya itu berinkarnasi dan ditambahkan pada pribadi anak natur kemanusiaan, sehingga anaknya ini mau dan rela melakukan yang dikehendaki Allah untuk manusia, itu hanya ada pada diri Allah. Tidak ada pada diri kita. Siapa yang mau merelakan anaknya mati bagi orang lain? Siapa yang mau seperti itu? Tidak ada. Yang ada adalah anak kita jaga, anak kita pelihara, anak kita besarkan untuk bisa menjadi orang yang berguna, bermanfaat. Dan hanya ada satu dan satu-satunya yang mau rela mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal. Dan ini menjadi sesuatu yang paling penting untuk dimengerti, untuk diterima, dan untuk disyukuri. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Jadi saudara, sekali lagi, saya dan saudara menerima ini karena anugerah. Bukan karena permintaan kita, bukan karena keinginan saya dan saudara. Keinginan saya dan saudara karena sudah dalam dosa, yaitu melawan dan memberontak kepada Tuhan Allah. Tapi kehendak Allah ialah mengaruniakan anaknya untuk menebus umatnya. Kata yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa. Siapakah orang yang bisa percaya kepada Allah? Siapakah yang bisa percaya akan anaknya yang telah dikaruniakan Allah itu? Apakah semua orang bisa percaya? Apa artinya percaya? Percaya bukan berarti hanya sekedar menaruh keyakinan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah pengenalan pribadi, relasi intim, persetujuan atas pribadi dan karyanya, dan penerimaan akan apa yang diajarkannya dan dijalankannya untuk hidup kita. Itu percaya. Jadi siapa yang bisa percaya akan berita Injil Yesus Kristus? Siapa yang percaya akan keselamatan yang datangnya dari Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus? Apakah semua orang bisa percaya? Jawabannya tidak.
Tidak semua orang bisa percaya. Sekalipun saudara dan saya membaca Alkitab dengan begitu mahir, mengetahui isi Alkitab, sekalipun saudara dan saya dapat menjelaskan isi Alkitab dengan baik berdasarkan pengetahuan, berdasarkan berbagai sumber, bahkan mengkritisi teks demi teks, saudara tidak otomatis percaya apa yang ada di dalam tertulis. Jadi kalau saya dan saudara bisa percaya apa yang tertulis dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan kitab Wahyu pasal yang ke-22 itu semata-mata karena anugerah. Anugerah Allah yang telah mendahului semua respon saya percaya. Jadi ketika saya membaca firman Tuhan, mendengarkan kesaksian yang benar, dan meyakini dengan sungguh-sungguh apa yang tertulis dalam Alkitab mengenai pribadi dan karya Yesus Kristus, maka ketika itu saya telah menerima, menikmati, mengalami yang disebut dengan hidup yang baru oleh Roh Kudus. Iman dianugerahkan, anugerah itu mendahului respon saya sehingga saya percaya. Jadi apakah semua orang bisa percaya? Jawabannya tidak. Mengapa tidak semua orang bisa percaya? Apakah karena semua orang itu punya alasan-alasan tidak percaya? Misalnya perlu pembuktian arkeologis, perlu pembuktian historis, perlu pembuktian tekstual, atau perlu pembuktian-pembuktian lain sehingga orang itu tidak percaya atau bisa percaya. Tidak demikian. Sekalipun saya bisa menjelaskan secara arkeologis, historis, tekstual, dengan beragam tafsiran, dengan pengertian yang mendalam, Anda dan saya hanya bisa tahu, mengerti, selesai. Tetapi saudara dan saya bisa percaya. Saya terima itu. Saya datang kepada Kristus dan saya dimampukan untuk berjumpa dengan Allah melalui Kristus. Itu semata-mata karena anugerah. Dan apa sebabnya semua orang tidak mendapatkan anugerah untuk percaya? Apa sebabnya? Apa alasannya tidak semua orang bisa menerima anugerah? Apakah karena respon saya? Apakah karena saya sendiri yang menentukannya? Ataukah karena saya belum mengalaminya? Jawabannya tidak. Jawabannya karena Allah tidak menetapkan orang-orang yang tidak percaya itu untuk percaya. Allah menetapkan sebelum segala sesuatu diciptakannya bahwa sebagian orang di dalam kehendaknya, di dalam keputusan kekalnya, tidak menerima keselamatan, tidak memiliki keyakinan itu. Ini yang disebut predestinasi. Jadi Allah telah menetapkan itu di dalam prapengetahuannya. Dan faktanya dalam sejarah, dari mulai Adam sampai sekarang, dari mulai sekarang sampai dengan akhir zaman, di segala tempat, ada saja orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi ada banyak orang yang tidak akan percaya kepada Kristus. Setan-setan percaya, tetapi sampai batas tahu dan mengerti bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, tapi tidak memiliki relasi dan ketertundukan kepada Allah. Namun saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus akan memiliki satu relasi pribadi di tengah-tengah perjalanan hidupnya, berjumpa dengan Tuhan. Dan itu hanya mungkin kita alami. Jadi, hanya bagi orang-orang pilihannya saja, di mana kita akan menikmati hidup yang kekal. Nah, jadi orang-orang percaya yang dianugerahkan oleh Allah akan menerima hidup yang kekal. Menerima hidup yang kekal. Hidup kekal itu apa ya? Apakah hidup kekal itu maksudnya hanya masuk surga? Apakah hidup kekal itu maksudnya kita bersenang-senang di satu tempat di masa yang akan datang? Hidup yang kekal yang dimaksud ialah hubungan dengan Tuhan Allah kembali dipulihkan. Hubungan dengan Tuhan Allah tidak lagi terputus. Baik di dunia sekarang maupun di dunia yang akan datang. Baik dalam kondisi susah senang maupun di dalam kesenangan kekal di langit dan bumi yang baru. Jadi itulah hidup yang kekal. Mengenal, memiliki hubungan yang intim, dekat dengan Allah. Memiliki relasi pribadi dengan Allah. Itulah hidup yang kekal. Jadi saudara dan saya, kita bersyukur karena ada ayat ini yang begitu tegas, memberikan kepada saya dan saudara pengenalan akan Allah yang sejati. Saya ulangi ayat ini, karena begitu besar kasih Allah. Jadi kasih Allah sungguh tak terbatas. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Mengaruniakan anak yang tunggal. Tidak ada satupun yang menjadi pengantara, yang membawa kita mengenal dirinya Allah dan mengenal diri kita kecuali di dalam dan melalui anaknya Yesus Kristus. Kesatuan kita dengan Kristus, itulah yang menjadikan kita milik kepunyaan Allah. Itulah yang menjadikan kita anak-anak Allah. Itulah yang membuat kita memanggil Sang Pencipta dengan panggilan Bapa di surga. Yang ketiga yaitu percaya. Bagaimana kita bisa percaya? Karena anugerah mendahului. Percaya bukan berarti saya hanya tahu dan mengerti, tetapi ada relasi,
ada keintiman, ada persetujuan, ada penerimaan. Dan yang keempat, hidup tidak binasa. Hidup kekal selama-lamanya di dalam Kristus. Kiranya dengan perenungan refleksi ini menolong saudara mengerti hidup yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Amin.